Hai teman-teman, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin membahas tentang aspek legal dan legalisasi dalam pelayanan fisioterapi. Nah, sebelumnya mari perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dewi Lestari dengan NIM P27226019-093. Perkenalkan, nama saya Vidi Krisa Karasini dengan NIM P27226019-092. Saya Yasmin Afifah Mayaza dengan NIM P27226019-094. Saya Ian Stiana dengan NIM P2722619095. Langsung saja ya, kita masuk dalam aspek legal dan legalisasi dalam pelayanan dan aspek fisioterapi. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 3 aspek. Yang pertama, aspek legal dan pelayanan fisioterapi. Yang kedua, legalisasi dan registrasi lisensi praktik fisioterapi. Yang ketiga, ada otonomi dalam pelayanan fisioterapi. Untuk yang pertama, aspek legal pelayanan fisioterapi. Aspek legal pelayanan fisioterapi terdiri dari UU nomor 36 tahun 2009 mengatur 2 pasal tentang pelayanan kesehatan. Nomor 2 ada UU nomor 44 tahun 2009 mengatur tentang rumah sakit. Yang ketiga ada UU nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Yang keempat ada Permenkes nomor 80 tahun 2013 tentang izin praktik. Yang kelima ada Kemenkes nomor 571 tahun 2008 tentang standar pelayanan. Yang selanjutnya ada Kemenkes nomor 376 tahun 2007 tentang standar profesi. Yang terakhir ada Kemenkes nomor 1537 tahun 2005 tentang kurikulum. Untuk yang kedua, legalisasi registrasi lisensi praktik fisioterapi. Legalisasi. Pengertian fisioterapi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi menyatakan bahwa fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapis, dan mekanis, serta pelatihan fungsi komunikasi. Pengertian tersebut diambil dari Permenkes nomor 80 tahun 2013. Yang kedua tentang lingkup pelayanan fisioterapi. Lingkup pelayanan fisioterapi diterapkan pada dimensi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan cakupan sepanjang rentang kehidupan manusia sejak praseminasi sampai ajal. Diambil dari jurnal yang dikarang oleh Ikhlanus tahun 2008. Selanjutnya yaitu kompetensi fisioterapi. Sebagai tenaga profesional, diharapkan fisioterapi dalam berbagai tingkatan atau terampil dan ahli dapat berperan sebagai pelaksana fisioterapi, pengelola fisioterapi, pendidik, dan peneliti. Dikutip oleh Ikhlas Sunas tahun 2008. Yang selanjutnya, pengertian hukum. Hukum menurut ELI tahun 2015 merupakan kaidah atau peraturan yang secara resmi bersifat mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, menurut Ikhlas Sunas 2008. Selanjutnya ada perlindungan hukum. Pengertian hukum menurut Satcipto Raharjo, yaitu perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh
orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, menurut Ikhlas-Tunas 2008. Yang terakhir, pengertian legislasi fisioterapi. Aspek legal merupakan landasan hukum yang mengatur dan menjamin keabsahan pelayanan fisioterapi yang dilakukan baik sebagai tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan maupun sebagai praktisi klinis perorangan, menurut Ikhlas-Tunas 2008. Berikut tabel garis besar legislasi. Registrasi tenaga kesehatan. Yang pertama, pengertian tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang kedua, pengertian uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Yang ketiga, pengertian sertifikat kompetensi, yaitu pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya. Dikutip dari Permenkes nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. Yang keempat, yaitu registrasi. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya, serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan atau pekerjaan keprofesiannya. Yang selanjutnya, pengertian surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi yang disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Yang selanjutnya, pengertian Majelis Tenaga Kesehatan yang disingkat MTKI adalah lembaga untuk dan atas nama Menteri yang berfungsi menjamin mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terdiri dari unsur kementerian dan organisasi profesi kesehatan. Dikutip dari Permenkes nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. Untuk selanjutnya ada lisensi fisioterapi. Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa izin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang terintegrasi untuk pelayanan mandiri. Lisensi ini merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atas rekomendasi dari organisasi profesi yaitu IFI. Seorang fisioterapi yang ingin mendirikan praktek mandiri harus memiliki SIPF atau SKIF dan harus merupakan profesi atau spesialis dan harus merupakan fisioterapi atau spesialis. Tidak hanya fisioterapi atau spesialis, melainkan fisioterapi ahli madya dan fisioterapi sarjana terapan yang harus memiliki surat izin, dan jika fisioterapi mendapatkan SIPF atau SIKF ini harus memiliki STR. Jika fisioterapi tidak memiliki STR, maka tidak akan memiliki SIPF atau SIKF. Yang terakhir ada otonomi dalam pelayanan fisioterapi. Yang pertama ada pelayanan fisioterapi merupakan pelayanan kesehatan terhadap pasien atau klien sebagai individu atau kelompok dalam memaksimalkan potensi gerak dan meminimalkan kesenjanan gerak aktual dan gerak fungsional pada dimensi pelayanan mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan. Yang kedua, ada pelayanan fisioterapi profesional memiliki otonomi dan tanggung jawab dalam lingkup asuhan fisioterapi. Dan yang ketiga, ada sebagai seorang profesi fisioterapi mempunyai otonomi kemandirian dan kebebasan dalam melakukan keputusan profesional dalam melakukan upaya promotif, preventif,
dan penyembuhan serta pemulihan sebagaimana sesuai dengan kewenangan di Permenkes nomor 376 tentang standar profesi fisioterapi. Daftar pustaka. Dari internet, Ikhlasin Nufus 2008, hubungan persepsi dokter tentang peran fisioterapi terhadap motivasi memberikan rujukan ke unit fisioterapi Cilegon. Cilegon Medical Center, https e-jurnal, ESA Unggul, ACID, Indeks PHP Fisio, artikel download 617-578, diakses pada tanggal 1 April 2021, pukul 22.35 waktu Indonesia Barat, tentang pengertian legislasi fisioterapi. Berikutnya dari artikel, buku atau laporan, Dewan Perwakilan Rakyat 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan. Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses tanggal 1 April 2021 pukul 21.13 waktu Indonesia Barat, tentang pelayanan kesehatan, aspek legalisasi fisioterapi, pelayanan fisioterapi, kompetensi fisioterapi, pengertian hukum, dan perlindungan hukum. Yang selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 9.08 waktu Indonesia Barat, tentang rumah sakit. Yang terakhir, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2001, Permenkes Nomor 1363 Tahun 2001 tentang registrasi dan izin praktik fisioterapi. Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 3 April 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tentang registrasi fisioterapi. Selanjutnya, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008, Kemenkes nomor 517 tahun 2008 tentang standar pelayanan. Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, https versi.or.id, WP konten upload 2020 11 KMK 376 2007 PDF. Diakses pada tanggal 2 April 2020 pukul 12:10 waktu Indonesia Barat, tentang standar pelayanan. Yang kedua, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, Kemenkes nomor 376 tahun 2007 tentang standar profesi. Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, https versi.or.id, WP konten upload 2020 11 KMK 376 2007 PDF. Diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 12:31 waktu Indonesia Barat, tentang standar profesi. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 9.13 waktu Indonesia Barat, tentang tenaga kesehatan. Yang keempat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, Permenkes nomor 80 tahun 2013 tentang izin praktek. Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, https versi.or.id, WP konten upload 2020 11 KMK 376 2007 PDF, diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, tentang izin praktek. Untuk selanjutnya yaitu dari internet, https evikurniawati61.blogspot.com 2014 11 Prinsip Otonomi Fisioterapi, diakses pada tanggal 5 April 2021 pukul 9:31 waktu Indonesia Barat, Prinsip Otonomi Fisioterapi. Yang kedua, https www.scrip.com dokumen 486601906 esai sertifikasi registrasi dan lisensi fisioterapi, diakses pada tanggal 5 April 2021 pukul 21
lebih 45 waktu Indonesia Barat dengan judul lisensi fisioterapi dari buku atau artikel atau internet, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2013 Permenkes nomor 46 tahun 2014 tentang registrasi tenaga kesehatan, Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 1 April 2021 pukul 23:05 waktu Indonesia Barat tentang judul registrasi tenaga kesehatan. Yang selanjutnya saya ambil dari buku, artikel maupun laporan. Yang pertama, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005, Kemenkes nomor 1537 tahun 2005 tentang kurikulum, Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 13.30 tentang kurikulum. Yang kedua, Joko Puwoko, Daniel Budi Wibowo, dan kawan-kawan 2018 pelaksanaan pelindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapis mandiri di Kota Semarang. Semarang, Akademik Fisioterapi Widya Husada, Semarang, tentang pengertian hukum. Yang ketiga, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2008, Standar Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan, Jakarta, Ikatan Fisioterapi Indonesia atau IFI, diakses pada tanggal 1 April 2021 tahun pukul 23:05 waktu Indonesia Barat tentang registrasi tenaga kesehatan. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatian teman-teman dan semoga dari pembahasan materi kali ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang aspek legislasi dan lisensi serta registrasi bagi fisioterapi. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.